Salam my channel dari Vetu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam. Jadi video kali ini saya akan membahas promosikan ilmu perpustakaan. Teman-teman belum paham atau masih bingung kuliah di mana, teman-teman yang sudah selesai dari SMA. Jadi hari ini saya akan lihat prodi perpustakaan yang ada di Papua, lebih khususnya di kampus Universitas Cendrawasih, prodi perpustakaan di Fakultas Fisip. Jadi bahwa sesuai dengan judul bahwa kita akan mempromosikan program studi ini dapat dibentuk 2013 yang sudah berlalu dan saat ini sudah masuk akreditasi B, dan merasa bahwa kakak-kakak alumni yang sudah melewati dengan akreditasi C, tetapi itu tidak menjadi rasa bahwa harus itu, tetapi sudah melewati dan lulus dari tingkat perkuliahan, dan kakak-kakak sudah sekarang kerja, dan ada yang jadi PNS, ada yang jadi kepala perpustakaan di setiap sekolah, dan ada juga jadi kerja bantu-bantu di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus tertentu. Kemudian kita melihat mata kuliah yang kita dapatkan di prodi perpustakaan Universitas Cendrawasih Fakultas Fisip, mata kuliah yang kita dapatkan. Dan pribadi saya perkenalkan, saya mahasiswa baru angkatan 2021 program studi ilmu perpustakaan dan informasi, dan semester pertama yang saya ambil mata kuliah yang pada pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Islam, dan agama Katolik, bahkan bahasa Inggris, pengantar ilmu perpustakaan, ilmu alamiah dasar, pengantar ilmu administrasi, tata kerja rutin perpustakaan, ilmu sosial budaya dasar, dan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi itulah mata kuliah yang kita dapatkan di semester pertama. Kalau Anda masuk di Universitas Cendrawasih, Anda akan mendapatkan mata kuliah ini. Dan saya rasa mata kuliah ini adalah sangat, Anda ketahui bagaimana cara untuk bekerja di perpustakaan, cara jadi pustakawan, cara untuk menerima orang-orang apabila orang masuk di suatu perpustakaan dan membaca. Anda akan mengetahui di mata kuliah namanya tata kerja perpustakaan, kemudian juga pengantar ilmu perpustakaan yang Anda banyak ketahui di mata kuliah ini. Saya rasa bahwa mata kuliah ini dia sangat merangkul semua, dan ini adalah bagian-bagian yang pengantar, dan saya belum tahu ke depan mata kuliah yang saya dapatkan, karena sekarang adalah mata kuliah tergabung semua, dan ke depan saya akan lebih fokus lagi untuk mata kuliah berikut yang akan disampaikan atau yang dijadwalkan. Kemudian mata kuliah yang kami dapatkan di semester 1 ini, mata kuliah adalah 10 dan SKS-nya 22 di semester 1 ini. Dan saya merasa mata kuliah yang saya dapatkan hampir saya pun puas. Hal berikut yang saya akan membahas adalah manfaat atau prospek kerja ilmu perpustakaan, teman-teman. Jadi teman-teman bahwa perpustakaan ini hanya bekerja di perpustakaan, tidak. Jadi perpustakaan ini banyak lowongan prospek kerja yang dibutuhkan di era sekarang ini. Jadi saya membahas ini, teman-teman mengetahui. Anda kalau mau setelah lulus dari bangku kuliah dan Anda mau bingung mau kerja di mana, teman-teman mengikuti dan melihat prospek kerja yang selama ini Anda masih bingung, teman-teman bisa melihat. Yang pertama, Anda jadi pustakawan. Jadi pustakawan yang terutama dalam bidang ilmu perpustakaan, yang Anda menjadi pustakawan, dan pustakawan ini Anda akan mengelola semua dalam perpustakaan itu tentunya. Kemudian staf administrasi, ini adalah sangat penting, staf administrasi dalam suatu instansi tersebut. Jadi perlu ketahui dalam administrasi. Kemudian Anda akan mencari bekerja di dinas pendidikan tersebut, bahwa kita di perpustakaan ini tidak hanya belajar di bagian pustakawan buku-buku, tapi kami juga belajar bagian semua bidang. Jadi kami bisa bekerja dari semua hal, semua kantor, semua instansi, semua perusahaan. Kemudian kami bisa menjadi pegawai BUMN. Kemudian kami juga bisa menjadi pegawai BUMD. Dan kami pun juga bisa
eh, ya menjadi dosen apabila S1 sudah selesai dan akan melanjutkan S2. Jadi kalau Anda menjadi dosen, Anda harus melanjutkan S2 karena Anda ketahui harus bahwa S1 tidak bisa menjadi dosen di suatu kampus tersebut. Kemudian bahwa Anda menjadi kepala perpustakaan di suatu sekolah. Saya merasa bahwa karena di setiap sekolah yang ada di Papua ini hampir semua sekolah ada perpustakaan ya. Jadi di situ ya banyak butuh sekali untuk jadi kepala perpustakaan karena belum tahu dalam mengelola semua hal data-data dan itu belum tahu. Tapi kalau Anda lulus dari perpustakaan mau bekerja untuk meminta surat lamaran di suatu sekolah, ya tentunya Anda akan diterima karena bahwa banyak butuh di setiap sekolah yang ada di Papua lebih khususnya. Kemudian Anda akan menjadi arsivaris. Ya, arsivaris ini Anda akan mengelola data-data semua dan menilai surat menyurat di dalam suatu kantor atau perusahaan, dan Anda akan pegawai. Ya, pegawai ini sekarang di era ini banyak butuh sekali pegawai dari ilmu perpustakaan karena selama ini di Papua belum ada jurusan ilmu perpustakaan, tetapi di perpustakaan adalah hanya ada di Universitas Cendrawasih Papua, dan prodi ini baru saja dibentuk pada tahun 2013 yang lalu dan sekarang sudah masuk dalam akreditasi B. Tahun-tahun kemudian kakak dan semua yang sudah lulus akreditasinya tidak, tapi karena tahun 2021 puji Tuhan sudah masuk dalam akreditasi B. Ya, jadi bahwa perpustakaan ini tidak hanya bekerja di perpustakaan, tetapi bahwa bisa bekerja di beberapa instansi yang sudah jelaskan. Dan saya rasa jurusan ini tidak orang banyak berminat, tetapi yang kita bisa melihat peluang kerja dengan sesuai kemampuan sarjana ilmu perpustakaan yang kita miliki dari kampus tersebut. Dengan mata kuliah yang berbeda di kampus-kampus lain, saya merasa di kampus Universitas Cendrawasih mata kuliah yang begitu luar biasa, dan saya dapatkan dari semester 1 ini, ya saya hampir merasa puas, dan saya akan membuat video-video lebih lanjutnya dari ilmu perpustakaan dan semester 2 dan bahkan semester berikutnya. Yes, jadi teman-teman apabila suka dari video saya, jangan lupa untuk mengikuti video dari channel saya dan Vetu, dan jangan lupa subscribe. Saya merasa video ini lebih bermanfaat buat teman-teman yang mau ingin kuliah di mana dan mau ingin bekerja di mana setelah saya lulus dari kampus tersebut. Jadi teman-teman bisa harap menonton video ini lengkap, jangan di skip karena video ini sangat bermanfaat buat anak yang sedang berjuang. Oke, kira-kira seperti ini video yang saya sudah membahas ini, dan di sini mata kuliahnya tidak lengkap semua saya membahas karena saya lupa, dan untuk manfaat kerjanya atau prospek kerjanya saya juga tidak membahas semua karena yang saya tahu saja sebenarnya melebihi dari itu. Jadi harap teman-teman bisa menonton video yang saya sudah membuat, karena ini sepengetahuan saya hanya membuat video ini.